Oke, berikutnya kita lihat bagaimana mengimplementasikan si algoritma FFT tadi ke dalam hardware. Jadi kita di sini bicara hardware yang digital ya, digital, bukan software, bukan prosesor, dan cara hardware yang seperti yang kita pelajari di logika tata program. Karena kita membuat hardware digital ya. Seperti yang dibahas tadi ya, kita bisa merekursi ya, matriks PFT tersebut kita ubah terus urutannya sampai kita melihat dia hanya terdiri dari matriks 2x2. Jadi kita bisa rekursi terus dia sampai dia hanya isinya matriks 2x2 saja semuanya. Kalikan dengan faktor tertentu ya. Faktor tertentu seperti yang kita pelajari tadi. Nah, matriks 2x2 itu perhitungannya seperti ini ya. Isinya itu 1, 1, 1, 1. Jadi yang output satunya adalah inputnya AB ya. Inputnya AB kayak di sini. Output satunya adalah A tambah B, output 2-nya adalah A kurang B. Ya, jadi kalau kita bisa kita gambarkan dengan hardware. Nah, ini di sini adalah penjumlahan di sini ya. Sini akan ada penjumlahan, sini akan ada penjumlahan, di sini akan ada perkalian dengan yang satu. Lalu buat generalkan ya, biar ini bisa dipakai di semua step FFT ini, nah, ada twiddle faktornya di sini ya. Ini buat pengali tadi, buat bagian komponen ganjil tadi ya, komponen ganjil kan perlu kita kalikan ya dengan sesuatu dan twiddle faktor tertentu. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Di sini kita perlu dua perkalian, dua penjumlahan. Nah, bentuknya seperti ini, seperti kupu-kupu, makanya disebut juga diagram kupu-kupu. Diagram kupu-kupu ya. Nah, itu DFT 2x2 sederhana ini implementasikannya adalah dua penjumlahan, dua perkalian. Nah, sekarang kita lihat DFT 4x4. DFT 4x4 tadi kita sudah lihat ya. Kita bisa kelompokkan yang genapnya 0 dan 2, 1 dan 3. Itu sudah kelihatan kalau dia akan terdiri dari matriks 2x2 saja. Nah, yang itu bisa kita selesaikan dengan ini ya. Nah, kalau kita lihat ya tadi si matriks 4x4 setelah kita atur ulang ya. Nah, ini dia hanya terdiri dari matriks 2x2 saja. Di bagian sini ini juga matriks 2x2. Cuman yang bagian sini dikali dengan I, ini juga 2x2 dikali 1, 2x2 ini dikali dengan I ya. Nah, itu cara menyelesaikan segampang ini saja. Kita butuh 4 diagram butterfly ini, 4 butterfly. Nah, satu masukkan nilai 02, yang di bawah kita masukkan nilai 13. Nah, ini kita isi dengan 0 ya. Ini bagian sebelah kiri tadi lah ya, bagian sebelah kiri. Pengalinya masih 1. Nah, ini yang pengali keduanya. Yang keduanya 1 dikalikan dengan 1, yang 1 dikalikan dengan min J ya. 14 ini hasilnya akan min J. Nah, dapatnya yang yang J-nya adalah ini. Dikalikan dengan min 1 di sini ya. Dengan min 1. Nah, ini polanya, dia ada polanya. Dia ada polanya. Dan perhatikan di sini ya. Kalau kita genap kumpulkan, bagian atas itu pastinya genap, bagian bawahnya itu ganjil. Nah, di step pertama, yang indeks yang berdekatan akan kita butterfly kan. Nah, di step yang kedua, di sini ya, step yang kedua, nah, bagian setelah setup pertama ini, bagian pertamanya akan kita butterflykan juga dengan pertama di bagian yang bawah ini. Keluaran butterfly yang kedua di bawah ini. Nah, ini kita butterflykan lagi dia di sini. Yang bawah ini juga dia dimasukkan ke butterfly dengan bagian yang output kedua dari butterfly ini juga di bawah ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana membuat butterfly diagram, membuat
Kalau DFT 88 ya. 8. Nah, yang cerita kita tadi ya, awalnya seperti ini, di indeks awalnya ya, 0 sampai 7. Kemudian kita urutkan yang genap, yang ganjil, yang ganjil seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat terdiri dari 4 buah sebenarnya, 4 buah matriks DFT 4x4. Nah, ini kita bisa urutkan lagi dia. Kita urutkan lagi dia sampai kita melihat isinya adalah matriks 2x2 saja. Nah, jadi yang di bagian genap ini kita urutkan lagi dia. Nah, urutkan seperti ini ya. Kita anggap yang ini adalah komponen ganjil ya. Ini komponen ganjil ya, ini komponen genap lagi. Karena kalau dia dimasukkan ke hardware DFT, FFT 4x4 ya, ini jadi indeksnya ya tetap 123 di sini ya. Nah, ini yang ganjil yang genap. Nah, berarti kita perlu susun ulang lagi kan. Ini 0426 ya, 0426. Nah, ini dia yang di sini bisa kita lihat semua ini adalah matriks 2x2 saja. 2x2 saja ya. Dikalikan suatu faktor tertentu yang si WM tadi ya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah indeksnya ini. Yang indeksnya harus kita urutkan adalah 04261537. Nah, ini buat butterfly-nya, indeksnya yang harus diperhatikan ya. Ini 0426 ya. 1537. Jadi bagaimana kita mengurutkan dia sampai kita dapat hasil akhirnya itu yang berdekatan ini adalah butterfly 2x2. Nah, tadi 04 ini kan tadi bisa kita lihat ini adalah DFT 2x2 saja, 26 juga DFT 2x2 saja. Jadi seterusnya ya, seterusnya. Nah, ini ada polanya ya. Polanya sebenarnya sederhana ya. Polanya sederhana. Kita mulai ini penting kita mulai di 0 ya. Pasangannya adalah X N per 2. N per 2, ini N-nya 8, N per 2-nya pastinya 4. Itu juga selanjutnya, lanjut yang genap berikutnya 2, nah, tambah dengan N per 2, 6 ya. Dan di bawahnya ganjil mulai dari 1, pasangannya juga adalah N per 2-nya, N per 2-nya, berarti 5. 3 juga ditambah N per 2 adalah 7. Nah, itu juga kalau yang tadi kita lakukan ya. Jadi kita lakukan dengan 4 ya. 4, N per 2-nya 2, berarti 0 pasangannya 2, 1 pasangannya 3. Kalau yang 2x2 ya, N per 2 yang 1, ya pasangannya 0 dan 1. Itu juga seterusnya ya. Jadi kalau ketemu 16 ke 16, pasangannya ada pasti 0 dengan 8. 3, 2 kali 3, 2, yang paling atas ini pasangannya ada pasti 0 dengan 16. Nah, kemudian stage-nya sekarang kita lihat ya. Polanya pasti sama, ini yang stage 1 ini, yang berdekatan, kita butterfly kan. Step yang kedua, di 2 yang ini ya, nah, dia baru kita butterfly kan ya. Jadi 2 output dari 2 butterfly ini kita butterfly kan lagi, yang output pertama dengan output pertama yang bagian kedua dengan juga dengan output kedua yang butterfly kedua. Ini yang di atasnya ya. Jadi sebenarnya ini bisa ya, kalian lihat aja polanya ya. Nah, yang ketiga pastinya yang ini ya, yang bagian atas dengan yang bawah. Dengan bagian atas dengan yang bawah. Kemudian indeksnya, kalian diperhatikan juga indeksnya, bagian ini pasti W0N ya. Bagian kedua adalah, ini kebetulan butterfly 8x8. Ini harusnya di sini adalah W02, 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 ini W04, W14, ini W08, W18, W28, W38. Ini W1 4 ya. W14 itu sama dengan W28. Karena dia kan ini menjadi pengalinya ya di pangkat itu ya. Jadi
W08 artinya W28 ya. W28 itu artinya E pangkat min J2 Pi dikali 2 dibagi N ya. 2 pangkat ini maksudnya. 2 Pi dikali 2 pangkat ini dibagi N. Nah, 2 pangkat N ini kan udah 2/8 ya, sama dengan 1/4. Itu juga seterusnya ya. Ya, ada polanya. Ikan polanya. Dan banyak stage-nya ini adalah log 2n. Log 2n ya. Log 2 dari banyak sampel. Jadi kalau kita punya 8 ya pastinya ada 3 stage. Kalau kita punya 16 ada 4 stage. 32 ada 5 stage. Kalau kita punya 1024 kita punya 10 stage. Seterusnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia ya. Di transform itu bagaimana cara kita melakukan perhitungannya lebih efisien, bagaimana kita sharing resource sebanyak mungkin. Jadi kita perkaliannya sedikit mungkin. Jadi prinsipnya sudah ada dari tahun 1800, tapi baru diselesaikan oleh Kuritake ini di tahun 65. Kalau kalian yang tahu efeknya seperti apa 30 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu. Di tahun 69 itu untuk melakukan 2048 poin ya, komputasi DFT itu perlu waktu 13,5 jam. Dengan FFT itu hanya 2,4 detik ya, 2,4 detik. Jadi memang fungsinya gampang komputasinya, membuat lebih sederhana komputasi.